Oke, welcome back to my channel ya guys ya. Jaga kesehatan, terus jangan baik bermalas-malasan, jangan terus berusaha dan semoga semakin berjaya. Aduh, saya agak lupa sedikit dengan jargon saya, tapi ya sudahlah. Ya oke, ini episode 3 ya guys ya. Saya masih cukup belibet untuk ngomong dan sepertinya memang saya harus banyak membaca lagi dan banyak untuk sering berusaha ngomong seperti ini ya guys ya, biar lebih lancar lah. Kali ini saya akan membahas ya guys ya, kenapa Indonesia itu sangat sulit sekali begitu untuk lepas dari korupsi, ya guys ya. Korupsi di mana-mana. Bahkan saya sangat yakin sekali pada hari ini dengan pemerintahan kita yang sebenarnya sudah cukup kelihatan ada progres lah dalam menangkap koruptor-koruptor itu yang maksud saya ini baru sekitar hampir 2 tahun ya kan dari presiden yang baru dan koruptornya kasusnya kok udah banyak banget yang ketangkep dari yang lama-lama atau bahkan dari yang baru. Dan iya, saya kira masih banyak sejujurnya ya guys ya, kasus-kasus korupsi yang mungkin belum terbuka hari ini dan semoga segera bisa terbuka, harapan kita semua sebagai masyarakat ya kan. Tapi kalau kita mau bilang apakah korupsi dengan ditangkap-tangkap seperti ini berarti besok akan segera habis, saya kira ini masih butuh waktu yang cukup lama sih. Karena apa? Karena ya pejabat kita ya, mereka-mereka yang ada di kursi atas atau mereka-mereka yang, menjadi pejabat, itu juga sebenarnya kan juga rakyat juga pada awalnya ya, masyarakat juga pada awalnya, kemudian mendapat jabatan dan menjadi pejabat. Jadi sejujurnya ya, ketika kita melihat pejabat kita banyak korupsi, ya memang masyarakat kita secara umumnya atau kebanyakannya juga masih seperti itu. Jadi ketika masyarakatnya belum benar, jangan harap korupsi itu bisa hilang ya, Sya. Maksud saya adalah bahkan begitu, bahkan di negara-negara yang mereka adalah negara maju sekalipun, koruptor itu tetap ada dimanapun begitu. Mungkin bedanya cuman kita tidak terlalu tahu beritanya, atau mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang kita ketahui di Indonesia ya, Sya. Seperti itu, seperti mungkin di Cina lah, di Jepang bahkan, itu ya namanya korupsi di mana-mana tuh pasti ada, cuman mungkin jumlahnya tidak sebesar di negara kita begitu kan. Dan kenapa hal ini bisa tetap ada ya, selain mungkin dari kebijakannya yang mungkin kurang kuat atau bahkan hukumnya yang mungkin kurang kuat ya guys ya, untuk benar-benar bisa ditegakkan dan benar-benar bisa membuat jera. Ya memang masyarakat kita juga masih seperti itu. Kita bisa melihat ya guys ya, dari kasus-kasus yang terjadi bahkan berita-berita lama seperti mungkin ketika ada truk lele terguling, lelenya lepas ke sawah, ditangkepin sama warganya dibawa pulang. Atau bahkan minyak goreng juga ada pernah tuh, sayur, bahkan juga makanan-makanan. Bahkan kemarin saya yang sempat juga melihat tuh ketika daerah tertentu ada yang ingin memecahkan rekor muri dengan membuat makanan apa tuh ya, kayak makanan ya pokoknya makan lah, mau makanan mau disusun panjang sepanjang berapa ratus meter atau berapa ratus kilo gitu, berapa ratus kilo. Pokoknya mau disusun panjang gitu untuk memecahkan rekor muri. Belum sampai disusun sudah diambilin sama masyarakat kita ya kan. Di mobil bak itu diambilin ya kan. Oh ini buat saya diambil. Itu apa kalau bukan korupsi? Mencuri kan? Maksudnya kan dalam artian korupsi itu adalah hal yang curang, hal yang jahat, mencuri juga korupsi ya kan. Dan masyarakat kita meskipun mungkin dalam aspek atau bidang yang lebih kecil, tapi ya masih ada yang seperti itu, ya kan? Sesimpel itu begitu. Jadi jangan pernah berharap bahwasanya korupsi itu bisa benar-benar hilang kalau masyarakat kita masih seperti ini gitu. Ketika ada orang yang terkena bencana, ya kan, kemudian barang bawaannya jatuh, bukannya dibantuin untuk, oke kita kumpulkan ya, kita balikan ke orangnya gitu. Bukan seperti itu, malah dijarah ya kan. Kemudian ketika itu bahkan yang tidak terkena musibah sekalipun diambilin ya kan. Gimana korupsi mau benar-benar hilang? Atau bahkan ketika dalam hal yang lebih kecil lagi ya guys ya. Ketika kita sedang sekolah, oke ada ujian, mencontek coba, mencontek itu sekecil mencontek aja mencontek begitu loh. Itu sesederhana itu dan kita berharap untuk negara kita hilang korupsinya. Atau bahkan ya guys ya, buang sampah sembarangan di mana-mana masih ada ya kan. Jadi ya mawas diri ya, sadar diri. Kita juga harus juga bisa benar-benar mengevaluasi diri lah. Apakah kita sudah bisa menjadi masyarakat atau menjadi orang yang baik, yang jujur, yang tidak korupsi, yang tidak curang ya kan? Karena ada juga orang-orang yang mengatakan bahwasanya
Oh, Anda itu tidak korupsi hanya karena tidak punya kesempatan. Coba ketika kita masyarakat yang sudah terbiasa mencuri, sudah terbiasa untuk menjarah punya orang, terbiasa untuk mensontek kemudian diberikan jabatan, dan setiap hari melihat uang ratusan triliun di depan mata kita, oh, langsung mata kita hijau tuh mau diambil ya kan. Karena ya itulah. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya itu semuanya salah pejabat, enggak. Kalau ketika kita masih dalam hal-hal yang buruk-buruk seperti itu, culas dan kecurangan masih sering kita lakukan ya, susah banget ngomong ya. Ya jangan harap korupsi yang di atas-atas itu bisa hilang ya guys ya. Begitu loh. Jadi ya saya hanya mengatakan ya guys ya bahwasanya pemimpin kita hari ini adalah cerminan dari masyarakatnya begitu loh. Ketika hal-hal seperti ini terjadi ya jangan sepenuhnya menyalahkan bahwasanya ah, ini pemerintah kurang ini, oh ini pejabatnya kok begini, ternyata diri kita juga seperti itu ya kan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di episode 4 ya guys ya.